Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisan bersama Ustazah Lulu Masluha. Pada kesempatan kali ini akan membahas kitab Hadis Arba'in karya Imam Nawawi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, sekelompok sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Beliau bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang dapat disedekahkan? Sesungguhnya setiap kali tasbih adalah sodakoh, setiap kali tahmid adalah sodakoh, setiap kali tahlil adalah sodakoh, menyuruh kepada kebaikan adalah sodakoh, melarang kemungkaran adalah sodakoh, dan jimaknya seseorang sodakoh." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya dia akan mendapatkan pahala?" Rasulullah menjawab, "Apa pendapatmu jika dia melampiaskannya pada tempat yang haram? Apakah dia akan mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika dia melampiaskannya pada yang halal, dia akan mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan dialog antara orang-orang yang tidak memiliki harta dengan Rasulullah, ya. Cerita dalam hadis ini, orang yang tidak memiliki harta itu atau tidak ditakdirkan punya harta merasa bahwa orang kaya itu sangat enak gitu, sebab mereka sholat juga, mereka beriman juga, berarti kan double dapat kekayaan dan dapat keimanan. Tapi Rasulullah menampik semua aduan dari orang yang tidak punya harta ini dengan memberikan harapan bahwa setiap yang kita baca tasbih, subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu Akbar, itu semua sedekah. Kebaikan kata-kata kita itu sedekah, ya. Bahkan senyum kita sedekah. Mungkin kita tidak punya harta tetapi kita selalu bersyukur kepada Allah, ya, bahwa masih banyak yang di bawah kita, ya, masih banyak yang mungkin lebih susah dari kita, mungkin lebih tidak punya seperti kita, atau mungkin penderitaannya lebih banyak dari kita. Jadi hadis ini memotivasi kita bahwa Rasulullah memberikan harapan kepada kita, bahkan suami istri. Mungkin kita tidak dikaruniai harta tetapi dikaruniai suami atau istri. Kemudian ketika suami istri itu bersatu, berhubungan, itu pun mendapat pahala yang banyak. Jadi Rasulullah menghibur orang-orang yang mungkin mengadu ketika membandingkan antara yang diberi harta dan yang tidak diberi harta. Dan bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah Mi'raj, yang Rasulullah lihat di neraka kebanyakan perempuan. Sementara yang Rasulullah lihat di surga adalah orang-orang miskin atau fakir. Ya, kenapa? Karena dengan kemiskinannya tidak membuat kufur, tidak membuat suudzon, bersangka buruk kepada Allah. Dengan kemiskinannya tidak membuat lantas murtad dan lain-lain. Nah, inilah orang yang miskin yang Rasulullah lihat di surga. Bahkan disebutkan orang kaya masuk 50.000 tahun setelah orang-orang miskin itu masuk. Artinya kenapa? Karena orang-orang kaya itu harus mempertanggungjawabkan hartanya. Walaupun ujung-ujungnya insya Allah atau akhirnya adalah masuk surga juga. Wallahu a'lam.